wali kitabih, kepada kitab Allah Al-Quran. Ketulusan cinta kepada Al-Quran yang diwujudkan dengan melakukan kebaikan kepada Al-Quran. Apa nasihat kepada Al-Quran? Kita amalkan Al-Quran tersebut. Kita baca Al-Quran itu, kita renungi makna-maknanya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bagi kita bersama ya. Banyak yang Al-Qurannya sudah berdebu, tidak pernah dibuka. Bahkan terakhir dibuka pas nikah, ada mahar dari apa kan Al-Quran. Untuk mahar saja bihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu wa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah mengumpulkan kita dengan memanjangkan umur kita, dengan membangunkan kita dari tidur kita di pagi hari ini, sehingga dapatlah kita melakukan sholat subuh berjamaah dan wirid rutin setiap paginya, yang ini merupakan keutamaan yang besar dan tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya orang-orang yang Allah utamakan saja. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya setiap hari dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Subbihisma Rabbikal A'la dan jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tengku Tigo Sajarangan, Nilik Mama, Alim Ulama Cadia Pandai, Kapai Tampai Batanyo, Kapulang Tampai Kaba Barito, yang terhormat ustaz-ustaz kita yang senantiasa mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada seluruh jemaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Lain sehat-sehat sadunya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang mulia, adapun bahasan kita dalam kesempatan kali ini, kita masuki hadis yang ketujuh dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Judulnya Agama Adalah Nasihat. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Nabi Tamim Ad-Dari radhiyallahu an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Ruqayyah, beliau punya anak yang bernama Ruqayyah, maka beliau pun mendapatkan kunyah Abu Ruqayyah, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anha. Nah, sebenarnya namanya Tamim bin Aus, adapun Ad-Dari itu adalah nisbat kepada nama kakeknya. Bapak Ibu, sahabat Tamim Ad-Dari ini adalah sahabat yang masyhur, yang salah satunya disebabkan beliau orang yang pernah bertemu langsung dengan Dajjal. Nah, jadi dalam hadis yang panjang diceritakan,
Tamim dan rombongannya sedang berlayar ke suatu tempat, lalu datanglah badai. Mereka pun terdampar di sebuah pulau, lalu bertemu dengan makhluk yang rambut semuanya, lalu bertemu dengan sesosok makhluk yang mengaku sebagai Dajjal. Maka beliau pun datang ke Madinah bertemu Rasulullah, lalu masuk Islam. Jadi mulanya beliau agamanya Nasrani. Kemudian setelah bertemu Dajjal, maka dia pun masuk Islam. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, ya, kami pun bertanya, liman, nasihat kepada siapa ya Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, lillah, kepada Allah, wali kitabihi, kepada kitab-kitab Allah, wali rasulihi, kepada rasul Allah, ya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, ya, kepada para pemimpin kaum muslimin dan kepada kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kata kuncinya di situ adalah nasihat. Kata Nabi, agama adalah nasihat. Kita tahu apa yang dimaksud dengan nasihat. Ada orang yang kurang baik, kemudian kita berikan nasihat-nasihat kepada dia agar dia menjadi lebih baik. Ini pengertian nasihat yang kita maklumi. Tapi kata Nabi, nasihatnya kepada siapa? Nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah. Apakah mungkin kita menasehati Allah, Bapak Ibu? Nah, dalam pengertian nasihat yang dalam bahasa Indonesia agak ganjil rasanya menasehati Allah. Maka perlu kita dudukkan dulu apa maksud nasihat dalam hadis ini. Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa nasihat yang dimaksud itu berasal dari kata nasaha yansahu, artinya adalah memurnikan. Jadi kalimat ini biasa digunakan dalam bahasa Arab yang maknanya adalah memurnikan. Misal nasahtul asal, artinya aku memurnikan madu dari lilinnya. Karena madu itu kan bercampur antara lilin sama cairannya. Maka kalau dikatakan nasahtul asal berarti memurnikan lilin. Maka ini kata dasar daripada nasihat itu sebenarnya adalah memurnikan, Bapak Ibu. Nah, lebih jauh lagi beliau mengatakan bahwasanya an-nasihah kalimatun yu'abbar biha an jumlatihi ya iradatul khair lil mansuhilah. Nasihat itu bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan nasihat. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, nasihat ini artinya adalah ketulusan yang diwujudkan dengan melakukan kebaikan kepada orang yang dinasehati. Jadi dia tulus lalu diwujudkan. Nah, kalimat yang lebih mudah kita pahami, Bapak Ibu, arti nasihat itu adalah berhubungan dengan cinta. Yang cinta itu diwujudkan, tapi diwujudkannya bukan dibuat-buat, Bapak Ibu, tapi lahir dari ketulusan. Nah, maka inilah yang dimaksud dengan nasihat itu. Nah, kata Nabi di situ, ya, ketika ditanya pada para sahabat, liman ya Rasulullah, nasihat kepada siapa? Engkau katakan agama adalah nasihat. Nasihat kepada siapa? Maka Nabi menjawab, yang pertama lillah, nasihat kepada Allah, memurnikan ketulusan kepada Allah dan mewujudkan kebaikan atas ketulusan tersebut. Maka apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah itu, Bapak Ibu?
Banyak tentunya. Salah satunya adalah mendahulukan Allah daripada yang lain. Jadi kita memang benar-benar tulus menyembah Allah, benar-benar tulus beriman kepada Allah itu, maka diwujudkan. Apa wujudnya? Kita dahulukan Allah daripada yang lain. Ketika terdengar seruan azan, disitulah dibuktikan ketulusan kita kepada Allah. Apakah kita langsung tinggalkan pekerjaan kita dan menyambut panggilan tersebut atau tidak? Jadi Bapak Ibu, orang yang memang sungguh-sungguh nasihat kepada Allah, murni ketulusan cintanya kepada Allah, maka tidak perlu menunggu azan dulu. Ada seorang ustadz mengatakan, Bapak Ibu, azan itu untuk orang yang tidak tahu waktu sholat sebenarnya. Kalau orang lah biasa sholat, tidak perlu menunggu azan. Lah jam 2 balik hari, ala nyonsra siap-siap, ya kan? Ala selesai, lepasang saruangnya, dia apa-apa, ibu-ibu lepasang talakuangnya, langsung ke masjid. Jadi azan itu bagi orang yang tidak tahu waktu sholat, Pak. Tapi bagi orang yang tahu waktu sholat, tidak perlu menunggu azan. Nah, maka di situ nampak ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita prioritaskan Allah. Nah, orang yang memprioritaskan Allah, yakinlah Bapak Ibu, Allah pasti akan memprioritaskan dirinya. Kemudian dalam aktivitas kita sehari-hari, kepada siapa kita niatkan? Sudah kita bahas di bab niat. Kalau pekerjaan kita niatkan untuk mencari dunia saja, maka dunia saja yang kita dapatkan. Tapi kalau untuk mencari keridhaan Allah, insya Allah dapat oleh kita keridhaan Allah tersebut. Nah, maka dalam pekerjaan Bapak Ibu yang dilakukan oleh orang yang benar-benar nasihat kepada Allah, dia bekerja itu untuk Allah, dia bekerja itu untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk yang lain-lain, apalagi perbuatan dosa, bukan untuk mengicu orang, bukan untuk melakukan perbuatan yang sifatnya merugikan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ini beberapa bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua kata Nabi, nasihatnya kepada siapa? Wali kitabih, kepada kitab Allah, Al-Quran. Ketulusan cinta kepada Al-Quran yang diwujudkan dengan melakukan kebaikan kepada Al-Quran. Apa nasihat kepada Al-Quran? Kita amalkan Al-Quran tersebut. Kita baca Al-Quran itu, kita renungi makna-maknanya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bagi kita bersama, ya. Banyak yang Al-Qurannya sudah berdebu, tidak pernah dibuka. Bahkan terakhir dibuka pas nikah, ada mahar dari apa kan Al-Quran. Untuk mahar saja Abo ibu di beberapa tampe ada masjid rancak Bapak Ibu. Tapi pas jam sholat dikunci. Kenapa Ibu menemukan masjid taga itu? Biasanya di kampung-kampung, wallahu alam. Ini masjidnya rancak Bapak Ibu. Kita pulang kampung ke sholat, tapi berkunci. Waktu zuhur, waktu asar. Pas ditanya ke orangnya, coba beko masuk kambiang Ustaz. Atau beko masuk orang yang nauzubillah ada kecilnya berbuat mesum, Ibu ya. Ya sebenarnya balik ke fungsi masjid itu sendiri kan untuk beribadah. Nah kalau ada yang kata-kata itu ya kita siasati lah Pak, kambiang tadi ya. Kan pintu itu tak buka saja, bisa dikunci gitu kan. Nah, bisa ditutup, orang yang membukanya beko. Nah balik ke topik kita Bapak Ibu, maka nasihat kepada Al-Quran ini, Al-Quran jangan sebagai pengisi rak kita saja, tapi betul-betul kita baca, kita renungi maknanya, ya. Sebab Al-Quran itu adalah syifa, adalah obat bagi hati kita. Hati kita menjadi keras, hati kita menjadi gundah, boleh jadi karena tidak ada sentuhan-sentuhan Al-Quran. Dan yang paling utama sekali mengamalkannya. Apa yang kita baca, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, maka betul-betul kita amalkan.
anak yatim, ya, jangan kita jahati, orang miskin kita ayomi seperti itu. Wal asri innal insana lafi khusri, demi masa manusia itu merugi. Nah, maka jangan sia-siakan waktu yang kita miliki. Jadi Al-Quran itu kita penuhi haknya. Nah, Bapak Ibu, maka salah satu makna nasihat ini juga adalah memenuhi hak daripada orang yang kita nasihati tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang ketiga kata Nabi adalah wali rasuli, kepada Rasul Allah. Nasihat kepada Rasul. Ya, memurnikan ketulusan kita. Tulus kepada Rasul yang diwujudkan dengan melakukan kebaikan. Kalau para sahabat terdahulu, bagaimana mereka? Sami'na wa ata'na. Setiap Rasul menyuruh untuk sesuatu, kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami lakukan. Itu saja prinsipnya, Pak. Tidak yang lain-lain. Makanya kalau kita kaji bagaimana peristiwa hijrah. Hijrah itu peristiwa yang sangat pahit sebenarnya. Nabi menyuruh para sahabat untuk migrasi, pindah ke suatu tempat yang tidak tahu di maka tinggal di sini tuh. Apa penghasilannya? Ya kan? Selamat di jalan atau tidak? Perjalanan jauh apa Ibu? Memakan waktu sampai berhari-hari. Tapi tidak banyak cincong para sahabat. Begitu disuruh oleh Rasulullah, langsung barangke. Nah, ini bentuk nasihat kepada Rasulullah. Ketulusan mentaati Rasulullah. Nah, maka kita sekarang, kita tidak bertemu dengan Rasulullah, ya kita mendengar beliau dari ulama-ulama kita, dari kitab-kitab, melalui hadis dan sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang kita ikuti. Hidup dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan kita Bapak Ibu pakai tangan kanan, ya kan? Masuk masjid tangan kanan, kaki kanan baca doa, serta sunnah-sunnah lainnya maka kita praktekkan. Dan jadikan Rasulullah sebagai manusia yang paling kita cintai dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian kata Nabi lagi, wali a'immatil muslimin. Nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Nah, ketulusan kita kepada mereka dengan mewujudkan kebaikan kepada mereka. Bagaimana kita mewujudkan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin? Nah, di sini sudah masuk makna nasihat yang dalam bahasa Indonesia ini, Pak Ibu. Memberikan nasihat kepada mereka, masukan-masukan yang baik. Kalau memang ada hal-hal yang dirasa perlu. Tapi baca caranya Ustaz, kan lah ada Instagram gini Pak Ibu. Kan lah ada Facebook. Nah, buka Facebook Pak Prabowo kan, ketik Pak Sarana Boy go. Nah, ketik saja Pak Ibu. Tapi bahasanya tentu bahasa yang sopan, bahasa yang baik gitu kan. Dan mentaati mereka atas perintah-perintah baik yang mereka laksanakan. Jadi kita warga negara yang baik, ya kan? Tidak payah-payah sama Bapak Ibu, tertib kita di jalan, jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak alam, merusak lingkungan, jangan berbuat zalim. Nah, ini bentuk ketaatan kita kepada pemimpin kita sebagai warga negara yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian yang terakhir kata Nabi adalah wa'ammatihim, yaitu nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Nah, di sini juga masuk pengertian nasihat dalam bahasa Indonesia. Jadi, menasehati saudara kita ini adalah bentuk ketulusan kita kepada saudara kita tersebut. Kalau memang kita sayang kepada dia, kalau memang kita peduli kepada dia, maka apabila dia berbuat salah, hendaklah kita menasehati. Ustaz, tapi bekonyo berang puluh Ustaz. Bekonyo mangambo puluh. Itu resikonya Bapak Ibu. Ya, memang sesuatu yang baik itu tidak selalu manis. Sama aja ube. Nah, ube itu kan pahit, Pak Ibu. Tapi kalau kita minum sehat. Begitu juga dengan sayur-sayuran. Contohnya pario. Pario itu dipangan tetap jo pahit, Pak Ibu. Tapi sehat, bagus bagi badan kita. Nah, maka ya seperti itulah konsekuensinya. Memang berat.
untuk menyampaikan nasihat kepada saudara kita apabila dia berbuat salah, tapi akibatnya Bapak Ibu, hasil yang didapatkan itu luar biasa. Nabi SAW berkata kepada Ali, wahai Ali, apabila ada seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah lewat perantara engkau, itu lebih baik daripada seekor unta merah. Unta merah itu adalah harta yang paling berharga di masa Nabi dan para sahabat dulu. Mungkin kalau dibawa ke zaman kita kini, kelasnya Samojo, Otto, Lamborghini, Ferrari, dan sejenisnya. Jadi kata Nabi seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Menyampaikan nasihat kepada saudara kita, mengingatkan mereka apabila berbuat salah. Apabila betul-betul masuk ke dalam hati mereka, berhasil, maka itu akan menjadi pahala yang luar biasa kepada kita, menjadi aset yang terus mengalir pahalanya sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka inilah beberapa contoh daripada nasihat itu sendiri. Intinya agama itu adalah ketulusan, bukan yang dibuat-buat, memang dari hati. Dan ketulusan itu kita wujudkan dengan berbuat kebaikan kepada yang dinasihati, kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada para pemimpin, dan kepada kaum muslimin. Hendaklah kita penuhi hak-hak mereka, ya, kewajiban kita atas diri mereka hendaklah kita penuhi, maka insya Allah jadilah kita orang-orang betul beragamanya seorang muslim yang sejati. Semoga Allah mudahkan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sakit yang bisa ambo sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.